Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah awal mula diciptakan manusia setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan gunung-gunungnya, laut-lautnya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dan mataharinya, bulan dan bintang-bintang, yang bergemerlap menciptakan malaikat-malaikatnya. Ialah sejenis makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Para malaikat diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu. Mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk lain itu disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu nescaya akan bertengkar satu dengan yang lain, akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan, dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya beribadah dengan sesama makhluknya." Kemudian diciptakan Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Iblis yang sebelumnya adalah malaikat Azazil membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya, serta yang terpendam yang ada di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam.
seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintahkan oleh Allah. Tuhan bertanya kepada iblis, apakah yang mencegahmu sujud, menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, aku lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur. Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya sehingga hari kiamat. Samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya, ia mengancam akan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama, mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaian menghasut dan memfitnah. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang ada di alam semesta. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya. Cobalah sebutkan bagiku nama-nama benda itu. Jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Para malaikat tidak berdaya memenuhi ketantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya menciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya
untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ia terjaga. Ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah padanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lain. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lain. Lalu Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidup sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah yang ada di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat terdapat di dalamnya, sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah kamu makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Iblis mulai beraksi sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram dan damai bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi mereka nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya, sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa, dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya? Dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu. Sadarlah ia bahwa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa yang besar. Seraya menyesal, katalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami,
karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatannya, pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melegakan dada mereka, menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis dan beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah, dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis, dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah mereka lakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan mereka berdua untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah, hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam, memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada satu tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di puncak Bukit Sri pada daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di daerah Arab. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Setelah 40 hari, mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan susah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak, sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi, dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam, juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya.
Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu, bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi umat manusia di seluruh muka bumi. Kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Percaya segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertamu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memeras susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih ataupun berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah, dan manusia tidak dapat mengurangi ataupun menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak di perutnya itu akan keluar ketika waktu melahirkan tiba. Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar, Kobil dan Iklima. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang laki-laki dan perempuan.
Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syed yang memiliki Nur Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Kisah Habil dan Qabil. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa. Sedangkan anak kembar kedua adalah Qabil dan Iklima. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iklima, kembaran dari Qabil, sangat cantik. Pada saat itu, Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi, tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dan Iklimia, Qabil mengajukan protes. Qabil merasa lebih berhak atas dirinya karena dia adalah saudara kembarnya. Qabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimia. Qabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkorban. Sedangkan Habil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkorban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkorban berhak atas diri Iklimia. Qabil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Qabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Qabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Qabil membuat Habil terbunuh. Qabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tidak bernyawa. Qabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya, Qabil memohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Qabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati. Entah karena apa, gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak yang mati ke dalamnya. Qabil mengerti sekarang. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Qabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia tentang ketaatan, ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanallah wa ta'ala.